Ya, itu tadi topik pilihan yang berhasil dihimpun oleh tim redaksi kami. Infrastruktur pemirsa menjadi penopang indeks harga saham gabungan di sepanjang perdagangan hari ini sehingga tekanan yang terjadi tidak terlalu dalam. Salah satu saham yang ada di sektor infrastruktur ada Tebik yang hari ini mencoba menjadi salah satu penopang di mana di tengah pelemahan indeks harga saham gabungan Tebik secara teknikal menguat di atas 7%. Kita akan coba lihat, kita akan coba sama-sama saksikan perkembangan fundamental terbaru apa yang terjadi untuk Tebik. Di mana PT Tower bersama Infrastruktur TBK atau Tebik akan menerbitkan obligasi senilai 2,7 triliun rupiah, di mana penerbitan surat utang ini merupakan bagian dari penerbitan obligasi berkelanjutan 6 Tower bersama dengan target mencapai 20 triliun rupiah. Dikutip dalam prospektus perseroan, PT Tower bersama Infrastruktur TBK atau TBIG membalut surat utang tersebut dengan tingkat bunga tetap sebesar 6,75% per tahun dengan pembayaran tiap triwulan. Adapun jangka waktu mencapai 370 hari kalender sejak tanggal emisi. Bunga obligasi pertama akan dibayarkan di 6 Mei 2024, sementara bunga obligasi terakhir sekaligus pelunasan obligasi akan dibayarkan di 16 Februari 2025. Manajemen TBIG menyampaikan seluruh dana yang diperoleh dari hasil penawaran umum obligasi setelah dikurangi biaya-biaya emisi akan digunakan untuk refinancing. Secara rinci 1,01 triliun rupiah untuk mendanai seluruh kewajiban perseroan dalam melunasi seluruh pokok obligasi berkelanjutan 4 Tower bersama Infrastruktur tahap 3 tahun 2021 seri B yang akan jatuh tempo pada 17 Februari 2024. Sisanya 1,66 triliun rupiah akan digunakan untuk mendanai sebagian kewajiban dalam rencana pelunasan seluruh pokok obligasi berkelanjutan 5 Tower bersama Infrastruktur tahap 6 tahun 2023 yang jatuh tempo 27 Februari 2024. Sampai dengan akhir September 2023, TBG memiliki liabilitas yang seluruhnya berjumlah 32,47 triliun rupiah. Liabilitas jangka pendek tercatat 11,48 triliun rupiah dan liabilitas jangka panjang 20,99 triliun rupiah. Sementara itu, TBG menjadwalkan masa penawaran umum obligasi di 31 Januari dan 1 Februari 2024. Periode penjatahan 2 Februari, pengembalian utang pemesanan diagendakan 6 Februari, dan distribusi obligasi secara elektronik 6 Februari 2024. Adapun pencatatan di Bursa Efek Indonesia ditargetkan berlangsung di 7 Februari 2024. Berbagai sumber, IDEX Channel. Di penutupan sesi pertama pada siang tadi, Tebik masuk ke dalam satu saham deretan Tawigenus pemirsa mengalami penguatan yang cukup signifikan dan jelang penutupan sesi kedua penguatan masih terus berlanjut. Langsung saja kita ke grafis yang pertama. Kita akan coba lihat bagaimana pergerakan intraday-nya di sepanjang perdagangan hari ini. Dibuka di sesi pertama pada pagi tadi di Rp1.850 per saham. Posisi ini mengalami penguatan jika dibandingkan dengan penutupan hari sebelumnya di Rp1.830 per saham. 950 sudah bergerak di atas 1.900-an, tepatnya di Rp1.920 per saham. Pada pukul 11 ini mengalami penguatan di 1.940, kemudian di 11.30 penguatan sudah mulai terbatas di 19.25, kemudian di pembukaan sesi kedua di 19.30. Memasuki perdagangan sesi kedua, tampaknya penguatan terus berlanjut untuk Tebik. Posisi saat ini di 1.965 menguat di 7,38%. Intraday-nya tadi atau beberapa menit yang lalu sempat menyentuh di 1.975. Kita beralih ke grafis selanjutnya, kita akan coba lihat bagaimana pergerakan saham Tebik dalam beberapa bulan terakhir. Dan ternyata penguatan signifikan Tebik yang terjadi di sepanjang perdagangan hari ini didukung dari sisi fundamental tadi. Secara teknikal Tebik sudah mengalami koreksi yang cukup dalam pemirsa, terutama di perdagangan Januari. Ya, di Agustus masih bergerak di level 1.875, September sempat menembus ke atas 2.000-an, Oktober kembali tertekan ke 1.800-an, sementara di November ini sempat menyentuh di 2.130. Sementara di perdagangan Desember, ini tepatnya di 1 Desember, kembali bergerak di bawah level 2.100-an, tepatnya di 2.070. Sementara perdagangan 8 Januari atau beberapa minggu yang lalu, ini menyentuh posisi atau ke level tertinggi dalam 6 bulan terakhir di Rp2.180 per sahamnya.
Dan tampaknya level ini tidak mampu dipertahankan. Di beberapa pekan terakhir, saham Tebik terus mengalami koreksi pemirsa, bahkan sempat ke 1830. Namun dalam perdagangan hari ini menguat signifikan dan sudah kembali diperdagangkan di atas level 1900-an. Nah, bagaimana dari sisi valuasi? Kita beralih ke grafis selanjutnya, apakah masih menarik atau tidak dengan beberapa indikator yang ada. Kita akan coba lihat dari posisi price to earning ratio-nya sudah jauh di atas 10 kali, tepatnya di 29,25 kali, PSR-nya di 6,60 kali, PBV-nya di kisaran 4,10 kali, dan PCFR dari Tebik ada di kisaran di 9,66 kali. Ya, kombinasi secara fundamental, teknikal, dan juga dari sisi valuasi, dan semoga bisa menjadi salah satu referensi untuk Anda. Kita akan jeda kembali dan tetap di tempat Anda karena setelah ini kita akan review bagaimana jalannya perdagangan di awal pekan ini dan proyeksi untuk jangka menengah dan juga untuk jangka panjang. Nah, pemirsa, kami akan segera kembali sesaat lagi.